Di ujung sebuah lembah yang jarang disebut dalam peta, berdirilah Desa Waringin Alas. Desa ini dikepung hutan tua, kabut tebal, dan satu tempat yang sejak ratusan tahun lalu hanya disebut dengan satu nama, Tanah Terlarang. Tak ada yang berani masuk ke sana setelah matahari tenggelam. Bukan karena cerita belaka, melainkan karena jejak-jejak nyata, ladang yang mengering semalam, ternak mati tanpa luka, dan suara tangisan perempuan yang terdengar dari balik pepohonan saat malam tiba. Penduduk desa percaya tempat itu dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia, makhluk yang tak pernah menua, makhluk yang menuntut keseimbangan. Di desa itu hidup seorang pemuda bernama Dana. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang berilmu tinggi, hanya anak yatim piatu yang hidup dari menggarap sawah peninggalan ayahnya. Namun Dana memiliki satu kelebihan yang membuatnya berbeda. Ia tak pernah bisa tidur nyenyak sejak kecil. Setiap malam, mimpinya selalu sama. Api, bangunan batu kuno, dan sepasang mata merah menyala yang menatapnya dari balik kegelapan. Saat desa mulai dilanda bencana kecil bertubi-tubi, tak ada yang tahu bahwa takdir Raka perlahan sedang dipanggil. Musibah datang tanpa aba-aba. Sumur-sumur desa mengering, hasil panen membusuk sebelum dipanen. Anak-anak jatuh sakit dengan demam yang tak bisa disembuhkan tabib. Para tetua desa pun berkumpul di rumah panggung tertua, rumah Ki Jagabaya, penjaga adat dan pemegang cerita leluhur. Dengan suara berat, Ki Jagabaya membuka rahasia yang selama ini hanya dibisikkan dari mulut ke telinga. Dahulu kala, desa ini berdiri karena perjanjian. Perjanjian antara manusia dan penjaga tanah terlarang. Makhluk itu disebut dengan banyak nama. Namun satu yang paling ditakuti adalah iblis penjaga. Ia bukan iblis sembarangan. Ia penguasa wilayah, pemelihara keseimbangan alam. Dan setiap beberapa generasi, ia menuntut ikatan darah. Sebuah pernikahan. Bukan pernikahan manusia biasa, melainkan ikatan jiwa antara manusia terpilih dan sang iblis. Perjanjian itu telah lama dilanggar, dan kini penjaga itu mulai menagih janji. Saat Ki Jagabaya menyebut ciri-ciri manusia terpilih, seluruh ruangan mendadak sunyi. Ciri-ciri itu terdapat pada satu orang, seorang pemuda bernama Dana. Sejak pertemuan para tetua, hidup Raka berubah. Ia mulai melihat bayangan di air sungai, mendengar bisikan lembut memanggil namanya dari balik pepohonan, dan pada malam tertentu, bekas tanda hitam muncul di lengannya seperti ukiran kuno yang tak bisa dihapus. Penduduk desa mulai menjaga jarak. Sebagian memandangnya dengan takut, sebagian lain dengan harapan, karena mereka tahu keselamatan desa mungkin bergantung padanya. Pada malam purnama, Dana bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di hadapan bangunan batu yang terbakar api hitam. Seorang wanita berwajah cantik, namun bermata merah mendekatinya. Suaranya lembut, namun mengandung kekuasaan yang membuat lututnya lemas. Kau telah dipilih sejak lahir, dan perjanjian itu akan ditepati. Dana terbangun dengan keringat dingin. Di kejauhan, dari arah tanah terlarang, terdengar dentuman gong tua, pertanda yang menurut legenda hanya berbunyi saat ikatan terlarang akan dimulai. Disinilah kisah Dana dimulai, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tumbal hidup antara manusia dan iblis. Raka menolak, bukan dengan teriakan, bukan pula dengan amarah. Ia menolak dengan diam yang panjang, tatapan kosong, dan suara gemetar yang nyaris tak terdengar. Aku bukan milik siapapun, apalagi makhluk dari tempat terlarang. Namun penolakan Raka tak mengubah apapun. Sejak hari itu, desa semakin memburuk. Angin kencang merobohkan lumbung. Petir menyambar pohon beringin keramat. Dan satu persatu, warga jatuh sakit tanpa sebab. Penduduk mulai berbisik. Mereka tak lagi melihat Raka sebagai pemuda desa, melainkan sebagai kunci keselamatan. Ibunya memang telah lama tiada. Ayahnya telah mati tanpa pesan. Dan kini, Dana berdiri sendirian di tengah tuntutan yang tak ia pahami. Malam itu,
Saat Dana kembali bermimpi, suara wanita itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Penolakan adalah penderitaan bagi mereka. Untuk pertama kalinya, Dana menangis bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah. Desa Waringin Alas tak lagi menunggu. Para tetua kembali berkumpul. Kali ini tanpa Dana. Keputusan diambil dalam sunyi, tanpa doa, tanpa restu. Jika perjanjian harus ditepati, maka Dana harus diserahkan. Keesokan paginya, Dana dipanggil ke balai desa. Wajah-wajah yang dulu ramah kini mengeras. Tak ada yang berani menatap matanya lama-lama. Ki Jagabaya berbicara pelan. Namun setiap katanya seperti palu menghantam dada Dana. Ini bukan hukuman, ini takdir. Saat Dana melangkah pergi, tak satu pun warga mengantarnya pulang. Sejak hari itu, rumah Dana terasa asing. Desanya sendiri terasa seperti penjara yang menunggu pengorbanan. Dan dari arah tanah terlarang, asap hitam mulai terlihat untuk pertama kalinya. Dana tak ingin menunggu ajalnya sendiri. Malam hari, ia melangkah menuju tanah terlarang. Sendiri, tanpa obor, tanpa jimat. Hutan seakan hidup, pohon berbisik. Tanah terasa berdenyut. Di batas wilayah terlarang, ia melihat wanita itu berdiri. Cantik, namun tak sepenuhnya manusia. Tanduk kecil tersembunyi di rambutnya. Matanya merah, namun penuh kesedihan yang aneh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga. Bukan iblis pemakan jiwa, melainkan makhluk yang terikat pada tugas kuno. Aku tidak meminta cintamu. Aku hanya menuntut janji Dena Tersedar. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan, melainkan pengorbanan dua dunia. Saat ia melangkah mundur, tanah di belakangnya runtuh. Tak ada jalan pulang. Keesokan harinya, desa diguncang tanda-tanda besar. Langit memerah saat fajar. Burung-burung jatuh mati di ladang. Dan gong tua kembali berdentang. Kali ini lebih keras. Ki Jagabaya tahu, waktu telah habis. Dana ditemukan di batas hutan. Tubuhnya lemah, namun matanya berubah. Ada ketenangan yang tak wajar di sana. Ia akhirnya berbicara kepada para tetua. Jika ini menyelamatkan desa, aku akan menjalaninya. Tangisan pecah, bukan karena haru, melainkan karena rasa bersalah yang terlambat. Dari Shehan, sang penjaga, tersenyum tipis. Perjanjian telah dimulai, dan pernikahan terlarang kini tinggal menunggu hari. Namun, tak seorang pun tahu bahwa setelah ikatan ini terjalin, tak ada manusia yang benar-benar kembali sama seperti sebelumnya. Desa Waringin Alas mulai bersiap, bukan untuk pesta, melainkan untuk upacara yang tak pernah dicatat dalam kitab adat. Kain hitam dan merah dipasang di balai desa. Sesajen disusun tanpa doa. Tak ada musik, hanya bunyi napas orang-orang yang ketakutan. Dana dipisahkan dari kehidupan lamanya. Sawahnya ditinggalkan. Rumahnya dikunci. Ia diperlakukan seperti tamu, sekaligus tahanan. Di setiap sudut desa, Dena marisakan tatapan bersalah, namun tak satu pun yang berani menghentikan upacara ini. Malam hari, sang penjaga kembali hadir dalam mimpinya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Jika kau mundur sekarang, desa ini akan musnah. Dana bertanya pelan, dan jika aku maju, wanita itu terdiam lama. Kau akan kehilangan dirimu sendiri. Hari demi hari, Dana mulai berubah. Ia bisa mendengar suara tanah, merasakan amarah hutan, dan membaca ketakutan manusia hanya dari tatapan. Kekuatan itu datang bukan sebagai hadiah, melainkan harga awal perjanjian. Beberapa warga mulai memujanya, menganggapnya sudah bukan manusia biasa. Namun di balik itu, Dana dihantui ketakutan lain. Jika ia kehilangan sisi manusianya, apa yang akan tersisa? Sang penjaga mulai sering muncul, tak lagi hanya dalam mimpi. Di satu pertemuan, ia menawarkan sesuatu yang mengerikan. Aku bisa menghentikan semua ini jika kau bersedia mengikat jiwa sepenuhnya. Artinya jelas, Dana bisa mundur sebagai manusia, namun harus
menjadi makhluk penjaga selamanya. Pilihan itu lebih mengerikan dari kematian. Tak semua warga diam. Seorang pemuda desa, Bima, sahabat masa kecil Dana, mengajak beberapa orang melawan adat. Mereka ingin menghancurkan tanah terlarang, memutus perjanjian selamanya. Namun rencana itu berakhir tragis. Saat mereka memasuki hutan, kabut menelan langkah mereka. Hanya Bima yang kembali. Tubuhnya penuh luka batin. Dan satu kalimat yang terus diulang, "Kita tak pernah punya pilihan." Desa pun semakin yakin, melawan perjanjian hanya akan membawa kehancuran. Dana menyadari, setiap penolakan darinya berarti penderitaan, perang lain, dan itulah senjata terbesar perjanjian ini. Malam sebelum upacara, Dana duduk sendirian di tepi hutan. Ia menatap api unggun yang tak menghangatkan. Sang penjaga muncul untuk terakhir kalinya sebelum pernikahan. Tak ada ancaman, tak ada paksaan, hanya satu pertanyaan. Jika dunia ini selamat dengan mengorbankan satu jiwa, apakah itu masih bisa disebut keadilan? Dana tak menjawab. Ia hanya menunduk, menyadari bahwa pilihan terberat bukan tentang hidup atau mati, melainkan tentang siapa yang pantas dikorbankan. Dari Kayahan, gong tua kembali berbunyi. Kali ini sebagai tanda bahwa klimaks telah menunggu. Malam itu, bulan memerah. Desa Waringin Alas diselimuti kabut tebal yang tak bergerak. Tak ada angin, tak ada suara binatang. Dana dibawa ke tanah terlarang dengan pakaian adat hitam. Tangannya terikat kain merah darah. Upacara dimulai tanpa doa kepada Tuhan manapun. Hanya mantra-mantra tua yang dibisikkan dengan suara gemetar. Sang penjaga muncul dari balik kabut, lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini, wujudnya sepenuhnya terbuka, cantik dan mengerikan. Saat ikatan pertama diucapkan, tanah bergetar. Dana menyadari begitu janji diikrarkan, tak ada lagi jalan kembali. Di tengah upacara, Ki Jagabaya menghentikan mantra. Dengan suara patah, ia mengakui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pernikahan ini bukan sekadar menjaga keseimbangan. Ia adalah hukuman. Leluhur desa dahulu mengkhianati sang penjaga, memanfaatkan kekuatannya demi kemakmuran. Perjanjian itu telah dilanggar berulang kali. Dan kini, sang penjaga menuntut balasan bukan cinta, melainkan keadilan. Dana bukan dipilih karena takdir, melainkan karena keturunan pengkhianat. Kebenaran itu menghancurkan sisa keyakinannya. Saat ikatan hampir sempurna, beberapa tetua mencoba melarikan diri. Mereka berniat membiarkan Dana menanggung segalanya sendiri. Namun tanah terlarang menutup jalan. Api hitam menyambar dan jeritan terdengar dari balik kabut. Sang penjaga tak lagi menahan amarahnya. Janji bukan hanya milik satu orang. Dana menyadari, desa tak akan selamat jika kebenaran terus ditutupi. Ia harus membuat keputusan yang tak pernah tertulis dalam legenda. Dana menghentikan upacara. Ia menolak pernikahan sepihak. Dengan suara lantang, ia menantang sang penjaga. Jika ini tentang keadilan, ambil aku sepenuhnya. Tapi bebaskan desa dari kebohongan mereka. Langit terbelah oleh petir merah. Sang penjaga terdiam. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, perjanjian dilawan. Bukan dengan senjata, melainkan kejujuran dan pengorbanan sadar. Keputusan Dana mengubah segalanya. Ikatan berubah bentuk. Bukan pernikahan, melainkan peleburan jiwa. Dana merasakan tubuhnya terbakar dari dalam, namun pikirannya tetap jernih. Ia menjadi penjaga baru, bukan sebagai iblis, melainkan sebagai jembatan antara manusia dan tempat terlarang. Sang penjaga lama perlahan memudar, tersenyum untuk terakhir kalinya. Akhirnya, ada manusia yang memilih bertanggung jawab. Pagi datang dengan sunyi. Desa Waringin Alas selamat, kabut menghilang, tanah kembali subur.
Namun Dana tak pernah kembali sebagai manusia biasa. Ia berdiri di batas hutan, tak sepenuhnya milik dunia manapun. Penduduk desa hanya bisa berlutut, menyadari bahwa keselamatan mereka dibayar dengan kehilangan yang tak bisa ditebus. Legenda baru pun lahir, bukan tentang pria yang menikahi iblis, melainkan tentang manusia yang memilih menjadi penjaga agar yang lain tetap bisa hidup sebagai manusia. Hari-hari berlalu dengan damai yang canggung. Sawah kembali hijau, sungai mengalir jernih, anak-anak sembuh tanpa obat. Namun setiap senja, penduduk desa memandang ke arah hutan, menyadari satu hal: harga keselamatan telah dibayar. Dana tak pernah pulang. Ia hanya terlihat berdiri di batas tanah terlarang. Siluetnya samar, tak lagi sepenuhnya manusia. Sebagian warga bersyukur, sebagian lain dihantui rasa bersalah. Nama Dana mulai disebut dalam doa, namun juga dalam bisikan ketakutan. Legenda baru mulai tumbuh lebih sunyi, lebih pahit. Ki Jagabaya mengunjungi batas hutan seorang diri. Di sana, ia bertemu Dana. Wajah Dana tak menua. Matanya memantulkan hutan dan api sekaligus. Ia tak marah, tak menuntut. Ia hanya menjaga. Tugas ini bukan hukuman, kata Dana pelan. Ini penebusan. Ki Jagabaya menyadari, legenda tak selalu lahir dari keajaiban, melainkan dari rasa bersalah yang diwariskan. Ia kembali ke desa dengan tubuh renta dan hati yang jauh lebih berat. Desa mengadakan musyawarah. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi perjanjian sepihak. Aturan baru ditetapkan. Tanah terlarang, tak boleh diganggu. Alam harus dijaga dan tak boleh ada lagi pengorbanan manusia. Di batas hutan, Dana merasakan perubahan. Untuk pertama kalinya, ia tak sendirian. Ikatan antara desa dan penjaga kini seimbang. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Anak-anak mulai bertanya, apakah Dana masih manusia? Para orang tua tak menjawab pasti. Mereka hanya berkata, ia adalah alasan kita belajar menjaga. Dana kadang muncul dalam mimpi warga bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa alam tak pernah meminta banyak. Hanya rasa hormat. Legenda Dana tak lagi ditakuti, melainkan dikenang. Malam tenang kembali menyelimuti desa. Tak ada gong, tak ada kabut. Namun, kedamaian ini rapuh. Dana tahu, jika manusia kembali serakah, ia harus memilih sekali lagi menjadi penjaga atau menjadi hukuman. Ia berdiri di batas dua dunia, menunggu, bukan sebagai iblis, bukan pula sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengingat hidup bahwa setiap keselamatan selalu punya harga. Tahun-tahun berlalu. Desa Waringin Alas tak lagi dikenal sebagai desa terkutuk, melainkan desa yang hidup berdampingan dengan alam. Nama Dana perlahan berubah. Bukan lagi disebut sebagai tumbal, melainkan sebagai penjaga batas. Tak ada patung, tak ada puja, hanya cerita yang dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap kali hutan bergeming, setiap kali angin berhenti berhembus, orang-orang tahu penjaga masih ada. Suatu malam, seorang anak kecil berdiri di tepi hutan. Dengan polos ia bertanya kepada bayangan yang berdiri di sana, apakah sakit menjadi penjaga selamanya? Dana tersenyum tipis. Yang paling menyakitkan bukan menjaga hutan, melainkan melihat manusia mengulangi kesalahan yang sama. Anak itu pulang membawa cerita tanpa benar-benar memahami jawabannya. Namun, benih kesadaran telah ditanam. Malam kembali turun. Hutan sunyi, desa tertidur. Dana berdiri di batas dua dunia, menatap kehidupan yang terus berjalan tanpanya. Ia tak lagi berharap dikenang karena legenda sejati tak membutuhkan ingatan ia hidup dalam pilihan manusia.
Dan jika suatu hari manusia kembali melanggar keseimbangan, legenda ini akan terulang, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai peringatan bahwa keselamatan yang sejati tak pernah datang dari pengorbanan paksa, melainkan dari tanggung jawab yang berani dipikul. Disitulah legenda ini berakhir, namun pesannya akan selalu hidup. Keserakahan manusia selalu meninggalkan hutang pada alam. Pengorbanan terbesar sering datang dari mereka yang tak berdaya. Keadilan sejati lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Legenda diciptakan bukan untuk ditakuti, tapi untuk